Investasi batu bara yang diinisiasi Yusuf Mansur mengalir sampai ke Baitul Quran? Begitulah pertanyaan banyak orang. 10% diberikan ke investor, katanya ini keuntungan, itu sejatinya itu uangnya investor sendiri, dikembalikan 10%. Setelah itu, bulan kedua, ketiga, yang diberikan tidak signifikan dengan investasi yang dia tanam. Bulan keempat, kolaps. Lalu setelah itu kemana? Adiansa, lenyap, bak ditelan bumi sampai hari ini. Investasi batu bara yang diinisiasi Yusuf Mansur mengalir sampai ke Baitul Quran? Begitulah pertanyaan banyak orang. Pertanyaan itu wajar. Sebab, gugatan perbuatan wan prestasi yang dilakukan oleh Yusuf Mansur atas investasi batu bara yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan di Pengadilan Negeri Bogor menyiratkan hal itu. Selain Yusuf Mansur, pihak Darul Quran juga turut menjadi tergugat. Sebagai diketahui, pada 2009 Yusuf Mansur mengajak dan memujuk jamaah Masjid Darussalam Kota Wisata Kabupaten Bogor. Dia menjanjikan keuntungan 10% untuk investor dan 10% diinfakkan untuk pembangunan pesantren Darul Quran di Tangerang, Banten. Ada 250 jamaah yang ikutan investasi dengan uang yang terkumpul lebih dari 50 miliar rupiah. Tetapi faktanya tak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Batu bara yang katanya menjanjikan keuntungan itu ternyata bodong, uang investor raib. Yusuf Mansur tak mau bertanggung jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indonesia Insight yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Sahabat, banyak orang bertanya-tanya, apa kaitan antara kasus investasi batu bara yang melibatkan 250 jamaah Masjid Darussalam Kota Wisata Kabupaten Bogor dengan pesantren Darul Quran. Hal ini karena di dalam persidangan perdata yang terkait dengan kasus batu bara tersebut, itu pesantren Darul Quran menjadi salah satu pihak yang digugat. Nah, saudara, penjelasan singkatnya begini. Jadi, di awal tahun 2009, Yusuf Mansur kedatangan seorang pria muda yang membawa tas kresek, dan di dalam tas kresek itu berisi uang nilainya antara 1 sampai 2 miliar. Beberapa pekan berikutnya dia datang lagi dengan membawa tas kresek yang isinya hampir sama dengan yang pertama. Nah, kedatangan kedua kalinya inilah dia mengatakan kepada Yusuf Mansur, kalau mau cepat dalam menyelesaikan pembangunan pondok pesantren yang ada di Ketapang, Tangerang, Banten itu, maka Yusuf Mansur diminta untuk berinvestasi yang sangat menguntungkan
yakni batu bara, di mana tamu tadi mengatakan bahwa bisnisnya saat itu adalah batu bara. Karena Yusuf Mansur itu tidak mau keluar uang sendiri, selalu melibatkan jamaah, maka datanglah dia ke Masjid Darussalam di pertengahan tahun 2009. Di situ dia memaparkan presentasi tentang bisnis batu bara yang menguntungkan dunia akhirat. Karena menurut dia, sebulan sekali investasi itu akan mendapatkan keuntungan 10% untuk investor dan 10% untuk disedekahkan ke pesantren Darul Quran. Untuk apa? Untuk pembangunan fisiknya. Oleh sebab itu, tidak heran jika 250 orang jamaah itu tergerak untuk ikut berinvestasi. Mulai dari nilai jutaan sampai miliaran. Satu orang. Dan nilai uang yang terkumpul saat itu 50 miliar lebih. Nah, siapa orang muda yang mengajak Yusuf Mansur berinvestasi tadi, yang katanya seorang pengusaha? Dia bernama Adhian Shah. Maka dibuatlah sebuah PT untuk mengelola batu bara yang khusus diinvestasi oleh jamaah Masjid Darussalam. Yusuf Mansur duduk sebagai komisaris utama di PT tersebut dan Adhian Shah duduk sebagai direktur utama. Saudara, karena bayang-bayang keuntungan duniawi dan ukhrawi tadi, dunia dia dapat 10%, di akhirat pahalanya berharap pahalanya itu mengalir terus karena dia telah memberikan keuntungan 10% untuk pembangunan Darul Quran. Nah, ini yang menjadi mata gelap. Karena apa? Orang-orang di Darussalam tadi tidak mencari tahu siapa sebenarnya Adhian Shah ini. Dan siapa sejatinya Yusuf Mansur itu. Ini dua orang kriminal. Yusuf Mansur pernah berbuat kriminal di tahun 1998-1999. Lalu Adhian Shah ketika datang ke tempatnya Yusuf Mansur itu, dia sedang mendapatkan perkara. Kasusnya kriminal juga karena dia telah menipu beberapa pihak. Jika saja jamaah Masjid Darussalam itu mencari tahu siapa Adhian Shah, pasti mereka tidak mungkin akan memberikan uang untuk berinvestasi. Tapi karena ada iming-iming fit dunya wal akhirah tadi, mereka melupakan semuanya itu. Walhasil investasi itu hanya berjalan 3-4 bulan. Setelah itu di awal tahun 2010 investasi ini dinyatakan kolaps. PT-nya ada, produknya yang tidak ada. Ini zonk. Jadi ketika di bulan pertama
10% diberikan ke investor, katanya ini keuntungan, itu sejatinya itu uangnya investor sendiri, dikembalikan 10%. Setelah itu, bulan kedua, ketiga, yang diberikan tidak signifikan dengan investasi yang dia tanam. Bulan keempat, kolaps. Nah, lalu setelah itu kemana? Adiansa lenyap bak ditelan bumi sampai hari ini. Adiansa menghilang seakan tak berjejak. Tinggallah Yusuf Mansur. Apakah Yusuf Mansur bertanggung jawab? Tidak. Saudara, jika Anda punya pendapat, silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jika video ini dinilai bermanfaat, silahkan di-share. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.